وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segenap puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang saban uro dan malam senantiasa menghiasi kehidupan kita Nyaban Bandung, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita mentang Nabi kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyahuti salah satu hari tuntunan dan perintah, yaitu sembahyang Jumat dengan segenap rangkaiannya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, contoh teladan paling sempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalih neba mandung ketanyanya dari alam yang tekot buta kepada suasana kehidupan yang penuh dengan cahaya, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 yang Banlih Khatib bacakan di akhir gunung, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kuntum khaira ummatin. Menurut ahli tafsir, dua pengertian kuntum khaira ummatin. Yang pertama, awai gata Ban Bandung pernah jud ke sabah umat terbaik. Nyemupum yang pun karena menggunakan fi'il madhi yaitu kuntum. Mufhum yang kedua di kalangan ahli tafsir, gata Ban Bandung awai pernah jud ke umat terbaik dan akan selalu menjadi umat terbaik hingga Allah kiamat. Ukhrijat linnas, yang Allah ciptakan untuk manusia. Kamu ini akan menjadi umat terbaik dan pernah menjadi umat terbaik yang Allah ciptakan untuk manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Dimandu manusia, gatanya adalah umat terbaik. Tapi nasyarat, hal yang harus kita lakukan baru kita nyujud ke umat yang terbaik. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan kepada yang benar. God menurut pandangan Allah, God menurut pandangan Rasul, dan God menurut pandangan para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Nyo ukuran God, bukan ukuran menurut ulama, tapi ukuran menurut tuntunan Allah dan Rasul. Para ulama membedakan memang kata-kata ta'muruna bil ma'ruf dengan yad'una ilal khair. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 7, di mana Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian sebuah kelompok atau sekelompok ulum yang yad'una ilal khairi, yang pakat ubena ulum untuk berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf,
dan memerintahkan kepada yang baik. Mengajak dengan memerintah beda. Dalam ayat sirtuh Quran surah Ali Imran yang khatib bacakan dia tu, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Nyo tugas pemimpin, tugas penguasa. Tapi ia yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nyo tugas ulama, mubaligh, pendidik, penceramah, penyuluh, dan dai yang lain. Yang dia orang yang ilmu, yang profesi mubaligh, dai, pendakwah, penyuluh agama, dosen, guru, nyadegonya hanya unang mengajak. Yad'una ilal khair. Penguasa, pejabat, sekecil apapun jabatan dan kuasanya, tugasnya ya'muruna bil ma'ruf, perintah kepada yang baik. Lewat kanun, lewat surat perintah, lewat peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan presiden, dan peraturan lainnya yang peraturannya harus paksa orang untuk wujud ke orang kan. Nyo ya'mur, ta'mur, bukan dia jauh. Karena ulama, pendidik, mubaligh, penyuluh hanya punya kewajiban mengajak. Bila orang yang diajak hana ikut, hana hak jangkum. Karena kau jangan penegak hukum. Dia hanya bertugas mengajak. Itu kata para ulama tafsir, beda yad'una ilal khairi dengan ya'muruna bil ma'ruf. Tapi bila penguasa, pejabat, pemimpin, dia ya'muruna bil ma'ruf. Nah, perintah kepada orang yang dia pimpin untuk berbuat kebaikan. Nyo tugas pertama, bila katanya ingin menjadi umat terbaik, bahkan sangat lagak, sangat jerah, bila antara yad'una ilal khairi sesuai, bergandengan tangan, bersinergi dengan ya'muruna bil ma'ruf. Antara ulama mengajak kepada kebaikan dengan umara yang memerintahkan kepada kebaikan sambung yang lebih terus. Bahkan mentambah kekuatan al-qudwah wal quwwah, mentambah kekuatan dan daya yang cukup daya bila antara ulama dan umaranya bersatu, yang satu mengajak kepada kebaikan, yang lain memerintahkan kepada kebaikan. Yang memerintahkan bila urung hana ikut judu, mengajak hana wenang untuk tahu, walaupun le urung atau mimbar hukum bok. Tapi menurut aturan yang Allah ajarkan dan yang Rasul contohkan, yang punya hak menghukum hanya pemimpin struktural yang bisa falyughayyir biyadihi, kata Rasul, yang dapat melakukan perubahan dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan wewenang yang Nabi atau pundak orangnya memandu. Getanyanya punya kewajiban mengajak, punya kewajiban menyeru bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat atau tausiah yang jeroh-jeroh dan yang berat. Menyonya orang perlu diskusi, wajadilhum amri bi ahsan. Silakan berdiskusi dengan cara yang paling bagus. Kendawa hunta matahu suraya, hana perlehu mata dah hana perlehu suraya. Yang penting su katanya nyontrok lama teulu, betrok lam nafsu. Menyontayo dapatkan gop dengan bengeh, urang diterima ajakan katanya juga dengan bengeh. Padahal agama sebagaimana Allah ajarkan dan sebagaimana Rasulullah contohkan, mengajak urang dengan penuh kebijaksanaan. Apakah sesuai dengan daya pikir urang yang tajak? Tapakah haba bersandut ngakai urang dengar supaya ajakan katanya
bisa diikuti, diteladani dan dicontohkan. Dan mengajak kepada kebaikan hana mentih pidato, hana mentih ceramah, hana mentih menulis. Bila hadirin sekalian dan ditanya Bandung tak pupuk sabah bukan dicontoh oleh urang-urang yang nak sekitar kita niat adalah mengajak kepada kebaikan. Bila kita tak pupuk sabah bubro dan gara-gara bubronya dicontoh oleh urang-urang sekitar kita niat kita sama dengan mengajak kepada keburukan. Ibarat hidrourina getingkuannya kesajak atau ubud sudah getingkuannya menyusui anaknya gubi di anak ni suranya gempak itu. Lalu anaknya singa berakhlak dengan akhlak yang buruk. Berkelemahan tentang pernah di akhlak yang buruk. Kok bisa empat kau? Memang hana pernah terpegah dengan kebak. Pergi gembut dengan. Atau naja metro rumah. Jangan tanya takun mana terpegah ya bapa anak rumah kamu jauh ni. Besok anak kita besar menjadi pembohong, tukang semulit, tukang semungut. Dan baik sagai-sagai takun long hantam long pernah anak semungut. Kan hanya ada pernah bahkan tadi contoh cara semungut. Tanya na ilmu, kalau urut dia pegah anak apa ilmu tu hana ilmu. Itu mengajak kepada keburukan. Bahkan cara mengajak yang paling dekat kepada kebaikan atau keburukan adalah lewat contoh. Menyatanya tadi contoh gak, tak pakai ulun gak buruk. Tadi contoh buruk, tak pakai ulun gak buruk. Rasulullah mengajarkan kitanya sebagai uswatun hasanah. Di contoh yang baik. Karena contoh yang baik akan mengajak ulun kepada buruk. Contoh yang buruk akan mengajak ulun kepada buruk. Kitanya hantam takam anak tegut baca Quran leh atau leh hantam takam. Tapi anak kitanya sampai kain kawan hantam ini mana yang sejauh ini. Ini siapa lagi tham. Kitanya hana pernah tayu baca anak tu, tayu buka anak tu berrajin belajar, berjumuat mengulang, berjumuat merenung ilmu agama, berjumuat semayang, hantam takam. Tetapi si urau-urau sejak anak tanya kepada orang TK, ibu tanya semayang tadi. Belum bang kau semedi, belum bang kau semedi. Dia mengerik mak Quran, dia tubuh mak Quran. Kalau ada pegah abang orang sopa, lembut, tidak hana pernah bengih-bengih, hana pernah kata-kata. Nyan mandum adalah ia jauh mengenal khair, ajakan kepada kebaikan. Justru cara dengan dicontohnya yang paling jerah dan yang paling bagah urang diikut. Jangan dinau hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jangan dinau itanyonyo kagadah contoh. Generasi itanyonyo kakan akhlak hana le jroh lagi awai-awai. Akidah hana kau lagi awai-awai. Syariah hana dipraktekkan sesempurna lagi awai-awai. Karena hana le contoh. Lakau hawa permoh pegah haba lemah lembut. Tapi lakau hana pernah beri contoh pegah haba permoh lemah lembut. Orang si ingin anak jujur, sabar. Tapi orang si hana pernah beri contoh kiban cara jujur dan kiban cara sabar. Ini hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Tugas pertama menjadi umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan urang-urang yang dari bawah perintahkannya untuk menuju kepada kebaikan melalui program, kebijakan, peraturan, perundang-undangan, kanun dan seterusnya supaya urang babudra. Menyang bertanya kepala keluarga, perintahkan anggota keluarga untuk warah yang jelas-jelas. Lewat uswah, keteladanan. Gimana cara penuh dengan usrah wa ukhuwah, penuh kekeluargaan dan penuh persaudaraan. Pada dapatkan ulun be tengah hijah. Ajarlah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang menggetarkan hati. Nasihat-nasihat yang terubate kita mengelamate sehingga ulun sadar. Kalau ulun mengih Kita dengar tanya ajak, tanya beritahu siap, jebet tak pegat orang berbengih, tapi tak pegat orang bersadar. Nyokuh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kejaban Bandung dan kepada
umat manusia pada umumnya, yaitu contoh teladan yang mulia. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Supaya kita menjadi umat terbaik, maka cegahlah dari kemungkaran. Mulai dari pasangan udip di rumah, mulai anak, cucu, keluarga, tetangga, sampai menyebar ke seluruh dunia. Putra mencegah dari kemungkaran. Berarti kubena pintu, jendela yang dapat mengajak urang atau menjerumuskan urang dalam kemungkaran, kemaksiatan, kekejian dan keburukan harus tutup. Bahkan khalwat dilarang dalam Islam. Karena khalwatnya berdua-duaan inam agam yang kan mahram, nyan adalah mukaddimah menuju zina, nyan pintu menuju zina, nyan pintu menuju kekerasan seksual yang lain mengatakan lalu. Boh abua ngana umum, boh yah tiri ngana tiri, memperkosa, melecehkan seksual di media-media cetak dan media-media elektronik, nyo penyebab. Bahkan karena pintu-pintu menuju kemungkaran kadehah, jendela-jendela kemaksiatan kadehah, jalan-jalan kemungkaran kadehah, jalan-jalan keburukan hanalipto, sehingga dengan mudah, murah urang-urang dan generasi ketanya berbuat dan terjerumus dalam kemungkaran, kejahatan, keburukan dan kekejian lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, nyo pintu nyo payah tu mukaddimah untuk berbagai keburukan, kemaksiatan dan kejahatan harus takut baik takah. Maka jin dalam agama katanya dipegang oleh Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Kemudian lebih mentau mentang pakat untuk getuk pintu maksiat bernama zina. Kenapa? Karena maksiatnya sa'a sabi, fahisyah wa sa'a sabi, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Sehingga supaya urang baik berzina, maka dihukumkan baik berdua-duaan, baik nonton film pornografi, baik porno aksi, supaya tentu pintu menuju kemaksiatan yang lebih lain, yaitu perzinahan. Supaya baik jauh atragap dari pun tentu pintu benahan yang harum, yang subhat buah. Untuk kata pintu harum, menyokot apa subhat yang kata nyo bentuk-bentuk yang diajarkan supaya kita tercegah dari berbagai kemaksiatan, kemungkaran, keburukan dan kejahatan. Hadirin sidang jamaah rahimahullah yang kedua, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menjelaskan, buku watai tapakat urang kubur burgat maupun watai tapun urang kubur buruk, man dua-dua harus dengan keimanan. Imannya modal paling utama. Baik sampai kita tegakkan syariat dengan cara-cara yang melanggar syariat. Tegakkanlah syariat dengan cara-cara yang dituntun dan diajarkan oleh syariat. Agar jangan pada-pada pun engkau ikut untuk tayu urang tok aurat, kau lewegok buat benih jalan, malah belah aurat. Menegakkan syariat dengan cara merusak syariat. Tapi yang diberi contoh oleh Rasulullah sampai kepada era dinasti Abbasiyah, cara-cara untuk menegakkan syariat dan mengamalkan Islam dengan cara-cara yang penuh dengan kedamaian, kelembutan dan kemanusiaan. Sehingga perang dalam Islam hanya alternatif terakhir ketika lawan membangkang. Selama itu tetap bil hikmah wa mau'izatil hasanah, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan dengan tausiah serta nasihat yang mengesankan, yang menyadarkan dan yang membuat orang yang dengar menjadi insaf terhadap kekurangan dan kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan. Leboh halnya yang bila langkudek umat Islamnya mulai memudar, mulai funggu, mulai urung bahkan mulai kedah,
maka katanya Han akan menjadi sebagai umat terbaik di alam semestanya atau di atas rumahnya. Menyempurnakan umat terbaik, maka lakukan perintah untuk berbuat baik, ajarkan berbuat baik, cegah berbagai kemungkaran dan tutup berbagai pintu menuju kemungkaran, serta berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Leboh program kerja katanya di atas dunianya supaya sehingga pada tahu Allah akhirat katanya bebas dari tanggung jawab yang Allah bebankan di atas pundak katanya ban bandu, sehingga katanya dikumpulkan oleh Allah dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal